Sejarah Oppo dalam industri smartphone dikenal dengan strategi yang unik, seringkali menawarkan perangkat dengan spesifikasi yang terbilang rendah namun dijual dengan harga yang relatif tinggi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, terutama di tahun ini, terjadi perubahan strategi yang signifikan. Grup BBK yang meliputi Oppo, Realme, dan Vivo tampaknya telah menggila dengan peluncuran berbagai ponsel baru yang menawarkan spesifikasi tinggi. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen BBK Group untuk tidak hanya bersaing tetapi juga berusaha mengalahkan para pesaingnya di pasar global. Kehadiran smartphone baru dari Oppo dan saudara-saudaranya dalam BBK Group ini menandai era baru dalam strategi mereka. Mereka kini lebih fokus pada inovasi dan peningkatan kualitas dengan tujuan untuk memenuhi dan melampaui ekspektasi konsumen yang semakin meningkat akan teknologi canggih dan fitur inovatif. Oppo kembali membuat gebrakan di pasar smartphone dengan peluncuran resmi Oppo A3 Pro di Cina. Smartphone ini diprediksi akan segera memasuki pasar Indonesia, mengikuti jejak pendahulunya Oppo A2 Pro yang hadir di Indonesia sebagai Oppo Reno 8T 5G. Dengan kemungkinan dinamakan sebagai Oppo Reno 9T atau Oppo Reno 10T 5G di pasar lokal, kehadiran Oppo A3 Pro di Indonesia tentunya sangat dinantikan. Kami sangat tertarik untuk membahas Oppo A3 Pro ini karena smartphone ini menawarkan spesifikasi yang menjanjikan, sebuah langkah maju dari reputasi Oppo yang sebelumnya sering dikritik karena menawarkan spesifikasi yang kurang sebanding dengan harga. Kini dengan berbagai perbaikan dan inovasi termasuk sertifikasi IP69 yang menandakan ketahanan luar biasa terhadap air dan debu serta kemampuan bertahan dari semprotan air panas bertekanan tinggi, Oppo A3 Pro siap menarik perhatian pasar. Tanpa berlama-lama, mari langsung kita bahas Oppo A3 Pro, smartphone yang baru saja dirilis secara diam-diam namun sudah menjadi bahan pembicaraan hangat di media sosial. Dalam ulasan kali ini tidak hanya keunggulan yang akan kami soroti, tetapi juga beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum kalian memutuskan untuk membeli. Oppo A3 Pro datang dengan desain kamera belakang yang cukup unik, menampilkan modul kamera bulat besar yang menjadi ciri khas grup BBK. Namun penting untuk dicatat bahwa dari beberapa lensa yang terlihat hanya dua kamera yang berfungsi dan sayangnya tidak dilengkapi dengan kamera ultra wide. Lebih lanjut tentang desain ponsel ini, menawarkan beberapa pilihan bahan dan warna yang menarik termasuk warna azur pakai bahan kaca yang elegan, warna mountain blue dengan finishing kulit, dan Yunjin powder yang juga berbahan kulit. Setiap pilihan memberikan karakter yang berbeda dan mungkin menarik bagi berbagai selera pengguna. Oppo A3 Pro hadir dengan bobot yang terbilang ringan, hanya 177 gram, menjadikannya mudah untuk digenggam dan dibawa kemana-mana. Keunggulan utama dari smartphone ini terletak pada sertifikasi IP69 yang memberikan perlindungan luar biasa terhadap debu dan air, bahkan mampu bertahan dari siraman air panas. Ini menjadikan Oppo A3 Pro pilihan yang sangat andal untuk penggunaan di lingkungan yang menantang. Layar smartphone ini juga patut diacungi jempol dengan panel 6,7 inci FHD Plus Curve OLED yang mendukung refresh rate 120Hz, touch sampling rate 240Hz, dan kerapatan 394 pixel per inci serta kecerahan hingga 950 nits. Oppo A3 Pro juga dilengkapi Gorilla Glass Victus 2. Layar ini tidak hanya menawarkan tampilan yang tajam dan cerah tetapi juga sangat responsif dan tahan lama. Salah satu aspek yang paling saya hargai adalah desain bezel yang sangat tipis, membuat tampilan layar menjadi lebih maksimal dan nyaman untuk dinikmati dalam durasi yang lama. Ini menjadikan Oppo A3 Pro sebagai perangkat yang ideal untuk menikmati konten multimedia, bermain game, atau sekadar browsing. Oppo A3 Pro tidak hanya unggul dalam desain tetapi juga dalam hal performa berkat adopsi chipset MediaTek Dimensity 7050 fabrikasi 6 nanometer yang beroperasi hingga 2,6 GHz. Dengan skor Antutu mencapai 545.000, Oppo A3 Pro membuktikan bahwa dia mampu memberikan performa yang kuat. Sebuah prestasi yang menonjol bagi Oppo yang selama ini juga dikenal dengan desainnya yang menarik. Di samping itu, ponsel ini dilengkapi dengan RAM LPDDR4X dan penyimpanan UFS 3.1 yang efisien dengan variasi kapasitas 8 GB per 128 GB, 12 GB per 256 GB, dan 12 GB per 512 GB. Pilihan ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk memilih sesuai dengan kebutuhan penyimpanan dan performa yang diinginkan. Oppo A3 Pro dengan jelas menunjukkan komitmennya dalam menyediakan perangkat yang tidak hanya elegan tetapi juga bertenaga. Oppo A3 Pro menjalankan Android 14 dengan antarmuka ColorOS 14 yang merupakan salah satu fitur favorit kami karena keefektifan dan kekayaan fiturnya.
Meskipun Oppo hanya menjanjikan 2 kali pembaruan OS dan 3 kali pembaruan keamanan, ini tetap menunjukkan komitmen Oppo untuk menyediakan software yang aman dan terkini selama beberapa tahun ke depan. Oppo A3 Pro menawarkan banyak fitur canggih dan desain yang elegan, namun ada satu aspek yang kami anggap sebagai kekurangan signifikan terutama dalam sektor kameranya. Ponsel ini dilengkapi dengan kamera utama 64 megapiksel yang cukup mumpuni ditambah dengan kamera kedalaman 2 megapiksel untuk efek bokeh. Dan kamera selfie 8 megapiksel yang mendukung perekaman video Full HD+, namun untuk perekaman video belakang hingga 4K pada 30 fps. Namun di segmen harga 4 jutaan, ketiadaan lensa ultra-wide pada Oppo A3 Pro menjadi kekurangan yang cukup krusial. Penambahan lensa ultra-wide bisa meningkatkan fleksibilitas dan kualitas pengambilan gambar, terutama dalam situasi yang membutuhkan cakupan yang lebih luas. Berikut ini kami sajikan hasil jepretan foto dari Oppo A3 Pro yang dapat kalian nilai sendiri kualitasnya. Meskipun smartphone ini memiliki beberapa fitur unggulan seperti in-display fingerprint, konektivitas 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, serta dukungan NFC dan giro hardware, ada beberapa aspek yang mungkin kurang memuaskan. Oppo A3 Pro tidak dilengkapi dengan audio jack 3,5 mm dan slot memori eksternal yang bisa menjadi poin minus bagi beberapa pengguna. Salah satu kekurangan yang cukup menonjol adalah penggunaan speaker mono. Meskipun chipset dan desain dari Oppo A3 Pro sudah sangat baik, pilihan untuk menggunakan speaker mono mungkin merupakan langkah untuk memangkas biaya yang sayangnya mengurangi potensi keseluruhan dari pengalaman audio perangkat ini. Di segi baterai, Oppo A3 Pro punya kapasitas 5000 mAh yang didukung pengisian cepat 67 Watt dengan charger 100 Watt yang disertakan dalam box. Sekarang mari kita bahas tentang harganya. Smartphone ini telah resmi dirilis di Cina dan kemungkinan akan masuk ke pasar Indonesia dengan nama baru dalam seri Oppo Reno T. Dengan harga sekitar 4 jutaan, Oppo A3 Pro ini menarik perhatian banyak penggemar Oppo, meskipun beberapa mungkin berpendapat bahwa smartphone ini memiliki beberapa kekurangan. Kelebihan terbesarnya tidak bisa diabaikan, yaitu memiliki rating IP69. Ini adalah fitur yang jarang ditemukan pada smartphone di rentang harga 3 hingga 4 jutaan, bahkan di antara merek lain. Rating ini menjamin ketahanan luar biasa terhadap air dan debu, menambah nilai lebih pada perangkat ini. Secara keseluruhan, Oppo A3 Pro menawarkan nilai yang luar biasa di kelas menengah dan berpotensi besar untuk bersaing langsung dengan ponsel seperti Redmi Note 13 Pro dan Infinix Zero 30. Dengan spesifikasinya yang mengesankan dan peningkatan signifikan dibandingkan model-model sebelumnya, Oppo A3 Pro bisa dibilang merupakan salah satu pilihan terbaik di segmen harga menengah. Kami berharap bahwa ponsel ini akan segera tersedia di Indonesia dengan harga yang setara dengan pasar Cina, yaitu sekitar 4 jutaan. Dengan demikian, Oppo berpeluang besar untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari konsumen Indonesia yang cenderung mempertimbangkan spesifikasi chipset sebagai salah satu faktor utama dalam memilih smartphone. Dengan kehadiran Oppo A3 Pro di pasar Indonesia diharapkan akan memberikan alternatif yang menarik bagi para konsumen yang mencari ponsel berkualitas dengan harga yang terjangkau. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang Oppo A3 Pro ini? Apakah spesifikasi dan fitur yang ditawarkan cukup menarik untuk membuat kalian tertarik membelinya? Diskusikan dan bagikan pendapat kalian, apakah smartphone ini layak menjadi pilihan selanjutnya?